Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru semua dimanapun Anda berada. Di kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial tentang asesmen guru belajar setelah tahap 1 yang lalu. Jadi untuk Bapak Ibu Guru yang sekarang sedang mengikuti guru belajar dari GTK, saya ucapkan selamat mengikuti, dan video yang saya buat ini hanya sekedar sharing dari saya untuk Bapak Ibu Guru semua. Tidak ada maksud untuk menggurui dan sebagainya. Jadi saya hanya sekedar sharing, belajar bersama apa yang saya pelajari selama mengikuti program guru belajar. Baik Bapak Ibu Guru semua, sebelum kita masuk ke materi asesmen program guru belajar, tentunya kita membuka dulu info GTK untuk login ke program Bimtek Guru Belajar. Seperti biasa, langkah pertama kita masuk ke SIM PKB dulu. Setelah itu pilih portal layanan program guru GTK Kemendikbud. Kita pilih. Nah, langkah selanjutnya Bapak Ibu kalau sudah login, Bapak Ibu pilih saja menu guru belajar yang sebelah kanan, yang item masuk, akan dipilih. Kita tunggu sebentar. Setelah itu kita diarahkan untuk mengisi alamat surel dan kata sandi dari guru belajar. Kita masukkan dulu. Kemudian oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini kita sudah masuk ke program asesmen kompetensi minimum. Sebelum kita masuk ke asesmen kompetensi minimum, sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru yang beberapa waktu lalu mengikuti program asesmen tahap 1 masa pandemi. Tentunya Bapak Ibu Guru juga mendapat sertifikat, ada yang 1, ada yang 2, bahkan mungkin dari Bapak Ibu Guru ada yang dapat piagam penghargaan. Baik Bapak Ibu, kita langsung masuk ke asesmen kompetensi umum. Di sini kita lihat angkatan 1 dari Bimtek Guru Belajar ini tanggal 4 sampai tanggal 8 Januari 2015. Saya sudah mengerjakan dan mendapat 15%. Kita masuk, kita mulai mengerjakan. Nah,
Ini tampilannya kalau di HP seperti ini. Nah, kemudian kita pilih yang kedua, yang pengantar program BIMTEK Guru Belajar AKM. Nah, kalau di sini keterangannya sudah komplit dan saya sudah mengerjakan. Nah, kita mulai mengerjakan untuk asesmen program BIMTEK Guru Belajar untuk tingkat SMP. Sekali lagi Bapak Ibu, ini untuk tingkat SMP karena ada 3 tingkatan, ada yang SD, SMP, SMA, SMK. Kalau yang saya kerjakan ini dari tingkat SMP. Oke, kita mulai mengerjakan dari pertanyaan pertama. Pernyataan yang benar mengenai asesmen nasional yaitu, kalau saya menjawab yang A, yang paling atas, digunakan sebagai dasar perbaikan kualitas pembelajaran. Lanjut pertanyaan kedua. Dalam asesmen nasional, pemetaan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah dilakukan melalui, saya jawab yang B, survei lingkungan belajar. Kemudian yang ketiga, pertanyaan ketiga, salah satu instrumen asesmen nasional adalah survei karakter. Dalam pelaksanaannya, survei karakter memiliki tujuan utama yaitu, saya jawab yang B, mengukur hasil belajar non-kognitif menyangkut sikap, kebiasaan, dan nilai-nilai Pancasila. Pertanyaan selanjutnya untuk yang nomor 4. Perbedaan asesmen nasional dengan ujian nasional adalah, saya jawab yang C. Ujian nasional dilakukan pada semua siswa, sedangkan asesmen nasional pada siswa sampel. Lanjut pertanyaan nomor 5. Pernyataan yang tepat mengenai ragam butir soal yang digunakan dalam asesmen kompetensi minimum yaitu, saya jawab C. Soal asesmen terdiri dari pilihan ganda, menjodohkan, isian tingkat, dan uraian. Pertanyaan nomor 6. Dalam pelaksanaan AKM, konten dalam literasi membaca mencakup yang B, saya pilih yang B, teks prosedur dan teks prosedur kompleks. Lanjut pertanyaan nomor 7. Kompetensi minimum yang dimaksud dalam AKM adalah, saya jawab yang A, kompetensi dasar siswa untuk mempelajari apapun. Pertanyaan nomor 8. Asesmen kompetensi minimum dan ujian nasional memiliki beberapa perbedaan termasuk dalam konteks soal. Dari pernyataan berikut, manakah yang menunjukkan ciri-ciri asesmen kompetensi minimum? Saya jawab pilih yang B. Soal bersifat relevan dengan dunia nyata dan aplikatif. Pertanyaan nomor 9. Manakah dalam pernyataan berikut yang merupakan kelebihan dari asesmen kompetensi minimum dibandingkan dengan ujian nasional? Saya pilih jawaban yang D, menekan pada penguasaan kompetensi dan penerapannya dalam berbagai konteks kehidupan. Lanjut pertanyaan nomor 10. Dari yang sudah dipelajari mengenai asesmen kompetensi minimum, maka dapat disimpulkan bahwa, saya pilih yang C, hasil asesmen kompetensi minimum untuk mengevaluasi berbagai aspek pembelajaran. Nomor 11. Guru Rani memberikan pembelajaran mengenai pola barisan bilangan dan konfigurasi objek hal. Ini merupakan konten pembelajaran, saya pilih yang C, aljabar. Pertanyaan nomor 12. Asesmen numerisasi untuk tingkat SMP. Terdapat beberapa level pembelajaran, saya pilih yang A, 1 level
pembelajaran. Nomor 13, Guru Sandy memberikan sebuah bacaan sastra. Kemudian Guru Sandy meminta siswanya untuk menganalisis perubahan pada kejadian, karakter, setting, alur cerita, serta konflik yang terjadi. Hal yang dilakukan oleh Guru Sandy merupakan bagian dari tingkat kognitif dalam asesmen literasi, yaitu saya pilih yang B, memahami informasi. Pertanyaan nomor 14, Guru Ratna memberikan sebuah teks informasi kepada siswanya. Kemudian Guru Sandi meminta siswanya menjelaskan ide pokok dan beberapa ide pendukung pada teks informasi. Hal yang dilakukan Guru Ratna termasuk dalam kegiatan kognitif literasi, yaitu saya pilih yang B, memahami informasi. Guru Reza meminta siswanya untuk menilai kesesuaian pemilihan warna, tata letak, dan pendukung visual yang digunakan oleh penulis dalam menyampaikan pesan. Dalam asesmen literasi, hal yang dilakukan oleh Guru Reza merupakan tingkat kognitif literasi, yaitu saya pilih yang D, mengevaluasi dan merefleksi. Nomor 16, asesmen literasi untuk tingkat SMP akan diujikan, saya pilih yang B, 2 level pembelajaran. 17, manakah di antara kegiatan numerasi berikut yang termasuk dalam konten aljabar? Saya pilih yang A, memahami pola, barisan, bilangan, dan konfigurasi objek. Nomor 18, manakah di antara materi berikut ini yang menunjukkan hubungan antara numerasi dengan mata pelajaran IPA, SMP, MTS? Saya pilih yang D, membandingkan berat dengan benda. Pertanyaan nomor 19, perbedaan asesmen literasi SMP antara level 1 dan level 2 yaitu, saya pilih yang A, memiliki proses kognitif yang sama namun tingkat kesulitan berbeda sesuai dengan jenjangnya. Lanjut 20, bagaimana keterkaitan antara asesmen kompetensi minimum dengan kecakapan abad 21 yang harus dimiliki oleh siswa pada jenjang SMP MTS? Saya pilih yang B, mendorong siswa berpikir kritis untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut nomor 21, salah satu ciri pembelajaran berbasis kompetensi adalah, saya pilih yang C, belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan. Lanjut nomor 22, berikut adalah beberapa pernyataan mengenai pembelajaran berbasis konten dan pembelajaran berbasis kompetensi. Ini ada 1 sampai 6. Saya pilih jawaban yang C, 3, 5, 6. Belajar untuk mencakup materi yang harus dikuasai. Nomor 5, berorientasi pada nilai akhir. Nomor 6, menjawab serangkaian pernyataan topik berdasar teks. Lanjut nomor 23, dari hasil AKM ditemukan bahwa siswa mampu mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Maka siswa tersebut dapat dikategorikan dalam kelompok. Saya pilih yang C, cakap. Guru Cleo memberikan soal teks yang ditemukan siswa mampu mengintegrasikan beberapa informasi teks pada bacaan yang berbeda. Maka siswa tersebut dapat dikategorikan dalam kelompok. Saya pilih yang D, mahir. Nomor 25, bagaimana keterkaitan antara asesmen kompetensi minimum dengan standar kurikulum secara keseluruhan? Saya pilih jawaban yang C, asesmen kompetensi minimum memperhatikan apa yang seharusnya diajarkan oleh guru pada tiap kelas.
Lanjut nomor 26. Soal dalam asesmen literasi menggunakan proses kognitif yang lebih baik dibandingkan ujian nasional karena terdapat proses baru, yaitu saya pilih yang D, mengevaluasi dan merefleksikan isi teks dengan hal lain di luar teks maupun pengalamannya. Lanjut nomor soal 27. Bagaimana hasil asesmen kompetensi minimum dapat digunakan untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas terhadap pembelajaran lain? Saya pilih jawaban yang A, menyesuaikan pembelajarannya sesuai tingkat kompetensi siswa. Nomor 28. Dalam asesmen numerasi, siswa dituntut untuk bernalar menggunakan konsep matematika dan memberikan solusi yang lebih aplikatif sehingga soal yang diberikan akan mendorong siswa untuk, saya pilih jawaban yang B, mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut pertanyaan nomor 29. Apa tindak lanjut yang dapat diambil oleh sekolah terkait hasil AKM? Saya pilih jawaban yang D, merefleksi hasil AKM dalam pembelajaran sehingga guru-guru dapat membangun kompetensi serta karakter siswa. Nomor 30. Bagaimana keterkaitan antara pelaksanaan AKM dan tantangan pembelajaran berbasis kompetensi yang dihadapi para guru? Saya pilih jawaban yang A, pelaporan hasil asesmen kompetensi minimum dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi siswa pada kompetensi dasar literasi membaca dan numerisasi. Nah, ini sudah selesai. Ada 30 pertanyaan sudah dijawab. Kemudian kita pilih yang bagian bawah, finish quiz. Berapakah hasilnya? Deng deng. Dari 30 soal saya dapat menjawab 29 pertanyaan, berarti salah satu. Persentasenya 96%. Kita lihat view question. Pertanyaan, di manakah letak kesalahan jawaban yang saya pilih? Oh, nomor 6. Nomor 6. Dalam pelaksanaan AKM, kompetensi literasi membaca mencakup harusnya yang A, teks informasi dan teks fiksi. Saya pilih yang B. Oke, tidak apa-apa. Terus kemudian Bapak Ibu jangan lupa, kalau setelah mengecek jawaban Bapak Ibu, jangan lupa untuk memilih bagian klik untuk melanjutkan di sebelah kiri. Kita pilih, kita klik, dan hasilnya sudah selesai. Dan dua step sudah selesai, 100% selesai. Berarti lanjut ke bagian berikutnya, yaitu konsep asesmen nasional. Nah, untuk bagian konsep asesmen nasional, silakan Bapak Ibu guru mempelajari dulu pengantar, tujuan, manfaat. Di situ sudah ada membandingkan, asesmen, evaluasi, ujian, quiz konsep, ada kuisnya 2. Oke Bapak Ibu, sementara sampai di sini dulu video asesmen pra-belajar BIMTEK Guru Belajar untuk jenjang SMP, untuk tingkat SMP. Nanti kita bersama-sama belajar mengerjakan konsep asesmen nasional atau yang ketiga, yang materi yang ketiga.
Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah menonton video saya. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Selamat ketemu di video pembelajaran berikutnya. Kita saling sharing bareng-bareng, belajar bareng-bareng untuk tugas ini. Terima kasih dan sampai jumpa.